juga ya sepertinya tren mahasiswa sekarang terhadap mapping sudah sedikit menurun. Dilihat dari data-data tugas akhir dan interest dan semangatnya saat mengadakan KL. Mudah-mudahan dengan adanya sharing-sharing seperti ini bisa menambah semangat teman-teman semua. Sebentar ya, saya pause sebentar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya sebenarnya turut prihatin sih sama hal-hal tersebut. Saya itu S1 skripsinya mapping, menjauh di sana. Terus S2-nya juga mapping, bahkan sampai sekarang tugas-tugas yang dibebankan atau diterimakan kepada saya adalah pekerjaan-pekerjaan mapping. Mudah-mudahan beberapa pengalaman saya bisa saya share di sini dan bisa menambah pemahaman teman-teman. Oke. Nah gini nih, kalau ketemu ginian mau ngapain? Atau mau diapain? Atau malah karena kepanasan, terus bingung, jadi malas buat ke lapangan. Pertanyaan ini sebenarnya ini pertanyaan yang harus diresapi sih sama teman-teman semua. Saya suka heran, kenapa sih kok belakangan ini tuh banyak yang malas banget buat ke lapangan. Trennya loh ya, bahkan banyak yang memilih kalau nggak ke lapangan, kenapa harus perlu ke lapangan? Hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus teman-teman benahi, bahwa sejatinya geologis itu lahir untuk mapping, baik itu mapping surface dan mapping subsurface. Oke lah, mapping subsurface kita lakukan di dalam studio, tapi saat kalian melakukan mapping subsurface, no doubt nggak bisa dipungkiri bahwa kalian tuh harus paham semua yang ada di lapangannya. Surface-nya, semuanya itu kalian harus paham. Baru kalian bisa menginjak bagaimana interpretasi atau bagaimana melakukan pemetaan atau bagaimana melakukan analisa terhadap data-data bawah permukaan. Jangan dibalik, jangan kalian nggak menghindari kegiatan-kegiatan lapangan untuk menghindari kegiatan-kegiatan lapangan untuk lebih nyaman melakukan pekerjaan-pekerjaan bawah permukaan. Bisa sebenarnya, tapi kalian kualitinya jadi jelek, kualitas kalian jadi jelek dibanding sama teman-teman yang sudah paham surface mapping, sudah paham surface essential, baru dia melakukan subsurface mapping. Itu menurut pengalaman saya, semua teman-teman yang seperti itu clearly good di perusahaan dimanapun mereka berada. Jadi yang pertama kali dibangun, jangan malas buat berangkat ke lapangan. Jangan malas karena sejatinya kita belajarnya itu di lapangan sih. Belajarnya kita itu bukan di kelas, bukan di studio. Sejatinya kita belajar harus di lapangan. Semua yang ada di kelas itu ya teoretik, buku-buku, references yang bisa kita ambil. Tapi semuanya jadi bernilai nihil kalau kita nggak melihatnya langsung di lapangan, teman-teman. Oke. Nah ini, saya nggak nyiapkan banyak PPT supaya nanti kita bisa panjang dalam diskusi. Ini adalah step to do kalau kita mau melakukan kegiatan mapping. Yang pertama itu preparation. Itu itu pra mapping, sebelum kita mapping. Apa aja yang perlu disiapkan? Pertama, niat. Emang niat yang paling utama kalau menurut saya. Ya, innamal a'malu binniyat. Enggak. Semua hal yang Anda lakukan itu tergantung kepada niatnya. Kalau emang udah nggak niat buat berangkat ke lapangan, gak usah berangkat ke lapangan. Kemudian yang kedua, persiapannya apa? Ilmu.
semua yang kalian pelajarin, semua yang kalian dapatkan selama kuliah, petrologi, struktur geologi, sedimentologi dan lain-lain, itu harus disiapkan dengan matang sebelum kalian berangkat ke lapangan. Harus deal dulu sama basic geologi. Basic geologi apa? Petrologi, sedimentologi, struktur geologi, geomorfologi, itu adalah basic geologi yang harus kalian pahami dengan baik. Konsep-konsep geologi yang harus kalian pahami dengan baik. Kemudian ya jelas alat itu harus kalian persiapkan sebelum berangkat ke lapangan, dan yang terpenting juga adalah preliminary study. Apa itu preliminary study? Itu adalah, bahasa singkatnya adalah studi literatur atau studi referensi. Itu melihat lagi kalian mau mapping di mana, data-data apa yang sudah ada di lapangan itu, apa hasil dari penelitian sebelumnya, apa yang belum ada, apa yang masih rancu, apa celah-celah yang bisa kalian pakai untuk fokus kalian nanti di lapangan, itu harus dicermati dengan baik, teman-teman. Kemudian yang kedua, tahapan proses yang kedua itu adalah field activity atau mapping atau observation atau apapun itulah, berangkat ke lapangan lah kalian ceritanya ya. Ada beberapa hal yang memang harus, menurut saya selama di lapangan itu penting. Yang pertama adalah good teammates. Harus punya tim yang solid. Berangkat ke lapangan sendiri menurut saya bukan ide yang baik. Minimal berdua lah. Lakukan dengan teman yang menurut kalian bisa diajak kerjasama dengan baik. Karena itu akan memperlancar proses kegiatan mapping kalian. Kemudian yang kedua, ini penting sekali, itu manner, teman-teman. Ini harus kalian cermati bahwa kita geos, kita mapping di tempat yang baru, berkumpul dengan lingkungan yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, yang sama sekali kita belum tahu bagaimana perangainya, bagaimana adab setempat, bagaimana respons setempat terhadap orang-orang baru, kita belum tahu itu sama sekali. Sehingga yang perlu kita jaga apa? Yang perlu kita jaga adalah manner, teman-teman. Good manner di mana-mana diterima. Mau di pedalaman, orang yang sukunya primitif sekalipun, mereka pasti memegang erat yang namanya manner. Berlaku sopan, menghargai orang tua, hal-hal sesederhana itu, tapi itu bisa sangat membantu kalian di lapangan. Apalagi nanti kalian dilempar ke Papua, kalian dilempar ke Kalimantan, kalian dilempar kemana-mana. Itu yang menurut saya penting, karena saya juga punya pengalaman dengan manner itu. Saya cerita sedikit nih, dulu saya skripsi itu kan di namanya PT GDA, di bawah naungan The Almighty Bapak Dr. Andang Bahtiar. Saya sempat jadi murid beliau, jadi saya masuk ke sana itu saya berdua, saya satu orang dari UPN, satu orang dari ITB, sebut nama materinya aja lah, orang dari ITB. Status kami sama, status kami magang, dan status kami belajar lah di sana, ikut mengambil data. Tapi ini yang saya pelajari, ada hal-hal yang penting yang membedakan kami. Oke lah, saya bukan bilang manner saya baik ya. Saya juga waktu pada saat itu saya hanya bisa berlaku seperti apa adanya yang saya selama di kampus. Mungkin manner teman saya itu yang lebih buruk daripada saya, sehingga pada akhirnya walaupun sama Pak Andang, sesama ITB, ya ujung-ujungnya saya cerita di endingnya. Jadi endingnya adalah dia tidak sampai akhirnya tidak sampai selesai di perusahaan tersebut dan dikeluarkan di tengah jalan. Datanya belum jadi, disuruh pulang. Padahal itu kondisi di lapangan, teman-teman. Itu karena apa? Itu karena manner. Kemudian disiplin. Disiplin itu bisa sama apapun, sama yang paling penting adalah disiplin sama diri kalian sendiri. Kalian bisa berangkat ke lapangan, persiapan matang dan lain-lain, tapi kalian nggak disiplin sampai di lapangan males-malesan, ya itu rugi kalian sendiri sih. Ya tetap menurut saya itu esensial di dalam mapping. Kemudian yang terakhir adalah akurasi.
seberapa detail kalian mengambil data atau mencermati sebuah singkapan, itu menunjukkan seberapa tinggi kualitas kalian sebagai seorang geologis. 3 orang geologis berangkat ke lapangan sama-sama, buku catatannya pasti beda-beda, kalau nggak nyontek. Tapi kalau ada yang nyontek, mungkin bisa sama. Tapi kalau nggak nyontek, pasti beda-beda. Ada yang data strukturnya lebih detail, ada yang data sedimentologinya lebih detail, ada yang bahkan tulisannya lebih sedikit, atau apapun itu. Jadilah kalian, ini sedikit harus lebih oportunis di sini nih. Ya harus lebih perfeksionis lah di sini. Sebisa mungkin gunakan semua hal yang kalian dapatkan atau semua ilmu yang udah kalian bawa dan kalian persiapkan itu untuk mendapatkan data seakurat mungkin, semua data. Jangan sampai ada yang terlewat lah. Kalian sudah jauh-jauh ke Papua, terus data yang kalian ambil sedikit, nggak akurat lagi. Tuh kasihan. Terus selesai dari situ, masuk ke terakhir, data processing, sampel. Sampel harus di-manage dengan baik. Maksud saya di sini adalah sampel management. Sampel harus di-manage dengan baik. Kemudian database. Database itu adalah penyusunan data selama kalian lakukan mapping. Itu harus kalian buat database-nya. Nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian good visual and oral presentation. Jadi kalian harus bisa, percuma kalian datanya bagus, tapi kalian nggak bisa menyajikan data-data kalian itu dengan baik dan informatif. Good di sini adalah informatif sebenarnya, bukan estetik ya. Nggak perlu terlalu estetik. Yang penting datanya informatif. Nah itu kalian harus belajar lebih dalam bagaimana cara menyajikan data supaya lebih informatif. Oke, karena kita sebagai seorang geologi itu pada akhirnya kita disuruh mendongeng kok, atau kita disuruh bercerita tentang suatu daerah atau suatu area. Kalau kita nggak bisa bercerita dengan baik, kalau kita nggak bisa mengemas apa yang mau kita ceritakan dengan baik, kayaknya ada yang hilang dari skill geologinya. Nah ini PR untuk teman-teman SMIAGI. Kalian harus pintar untuk menyusun proker atau menyusun pekerjaan untuk meningkatkan basic-basic soft skill itu. Karena itu nggak diajarkan gimana caranya presentasi, nggak diajarkan gimana caranya public speaking atau apapun itu, tapi kalian harus bisa menyusun ya kurikulum kalian lah, kurikulum SMIAGI supaya kalian bisa dapat soft skill itu. Saya lanjutkan. Nah ini contoh preparation, ada beberapa contoh. Yang pertama itu kalau kita persiapan itu selain menyiapin alat, pertama preliminary survey awal. Saya sangat-sangat suka zaman sekarang ini, terbantu banget, apalagi ada Google Earth. Saya sangat-sangat suka menggunakan Google Earth dalam melakukan survei awal sebelum saya berangkat ke lapangan. Teman-teman lihat yang paling kiri, ini kalau kalian lihat di situ kode POI itu adalah point of interest. Jadi point of interest itu saya titik-titikin, misalkan nih daerah penelitian kalian ya, kalian kotak panjang nih. Di situ kalian survei dulu di awal menggunakan Google Earth. Dititik-titikin, apa yang perlu dititikin? Yang pertama bukaan tambang, jelas di situ ada singkapan yang bagus. Yang kedua tepi sungai. Kalau ada tepi sungai nggak ada vegetasinya, kayaknya nih ada singkapan deh. Titikin aja di data. Kemudian yang ketiga bukaan lapang yang nggak ada vegetasi, misalkan ada lapangan, ada itu bekas apapun itu. Kalau ada bukaan lapang nggak ada vegetasinya, berarti pernah ada kegiatan di situ. Entah itu kegiatan pembukaan jalan atau kegiatan bikin perumahan atau bikin apapun, itu dengan mudahnya sekarang kita bisa dapat loh di Google Earth, teman-teman. Itu kelihatan, sangat kelihatan. Terus semua tempat yang mungkin ada singkapan, ini terserah kalian lah, kalian titikin. Kemudian ini kita sudah masuk ke teknis nih, kalau kalian menyiapkan sebuah rencana mapping. Kemudian buat dia di dalam tabulasi, kayak yang saya bikin di tengah itu, nomor, checkpoint, kemudian XY-nya di titik itu berapa, terus saya tulis itu desa dan kecamatannya apa. Kemudian ini sebelah kanan itu kalau dalam metode mapping kita berpindah-pindah base camp, saya tulis
Saya di base camp mana tuh buat ngamatin itu, di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga. Semua itu harus kalian rencanakan dengan baik. Kalau misalkan kalian mappingnya di satu base camp, kalian bisa tulis di hari keberapa kalian ke sana. Jadi kalian sudah bisa tahu kalian akan ke lapangan itu berapa hari. Ditambah kejadian tak terduga misal berapa hari. Jadi kalian sudah bisa merencanakan keuangan kalian, kalian perlu bawa duit berapa, kalian perlu apapun itulah yang terkait sama berapa lama pemetaan. Jangan random lah, jangan terlalu random lah. Kalau random berangkat ke lapangan nggak tahu udah seminggu tapi nggak dapat data apa-apa, nanti pulang-pulang datanya belum lengkap terus balik lagi, itu banyak sekali terjadi teman-teman. Bahkan teman-teman saya dulu itu ada yang sampai 4 kali balik ke lapangan, ada yang sampai 5 kali balik ke lapangan. Karena apa? Karena dia nggak merencanakan penelitiannya dengan baik. Pasti teman-teman sering tuh dengar dari Pak Bambang Kuncoro tuh. Ada quotes-nya yang menurut saya bagus emang. Gimana ya bunyinya? Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Beliau pernah bilang kayak sering sekali bilang kayak gitu. Ya, dan menurut saya itu memang terjadi. Jadi perencanaan yang matang itu menentukan bagaimana kesuksesan mapping kalian. Kemudian yang di samping paling sebelah kanan ada references. Nih coba kalian bayangin, saya untuk melakukan analisa di satu tempat area mapping, saya mengumpulkan sekian banyak ini nih paper. 1, 2, 3, 4, 5 bla 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 bla. Apakah saya baca semua? Iya, saya lihat semua. Saya liatin semua. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya. Terkait apa? Terkait kondisi geologi yang mau saya teliti di daerah penelitian. Karena apa teman-teman? Karena ini. Persiapan yang baik adalah saat Anda dapat menjelaskan lokasi yang akan Anda teliti, baik dalam skala ruang maupun skala waktu. Kalau masih ada tanda-tanya di kepala kalian, jangan berangkat. Jangan berangkat ke lapangan sebelum Anda mengetahui apa yang akan dilakukan, apa hasilnya, hingga apa hipotesisnya. Berat nggak itu? Kayaknya nggak berat deh. Banyakin konsul sama dosen. Pak, saya mau mapping di sini nih, Pak. Di daerah Purworejo, Pak. Daerah selatan. Menurut skala peta geologi regional seperti ini, Pak. Ada penelitian ini seperti ini. Tapi saya masih bingung, Pak. Struktur geologi yang di sini yang berkembang dari peta itu arahnya Tenggara Barat Daya. Itu dari mana ya, Pak, kira-kira? Itu semua harus jawab. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu semua harus kalian susun di kepala kalian dan harus kalian jawab sebelum berangkat ke lapangan. Jangan menyimpan banyak pertanyaan di kepala kalian pada saat kalian berangkat ke lapangan. Pusing kalian. Jadi itu pesan saya. Dua hal ini. Dua quotes ini yang harus kalian pegang kalau kalian mau melakukan sebuah pemetaan lapangan. Jadi jangan menganggap, kok teman saya itu cepat banget ya ke lapangannya. Wah itu belum tentu dia lebih berkualitas daripada kalian. Kalau misalkan, aku butuh waktu sebulan dulu nih untuk berangkat ke lapangan, nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin ini, nyiapin itu. Selain nyiapin peta ya pastinya ya, nyiapin peta, nyiapin alat, nyiapin dan lain-lain. Tapi yang harus kalian persiapkan yang nggak kelihatan itu adalah apa? Itu adalah pemahaman kalian terhadap daerah penelitian kalian, teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, kita masuk nih ke field activity. Setelah tadi semua sudah siap ya, setelah di sini kalian udah siap nih. Kalian udah siap, contohnya udah siap tuh gimana ya? Contohnya kayak gini. Daerah saya secara studi literatur, secara di peta geologi regional, masuk formasi Mandalika misalkan. Formasi Mandalika Arjosari. Oke, formasi Mandalika Arjosari. Jenis litologi yang akan saya jumpai di lapangan, itu kemungkinan yang berhubungan sama endapan-endapan volkanik dan volkanik klastik misalkan. Oke, berarti saya harus memperdalam pemahaman saya tentang apa, teman-teman? Tentang deskripsi batuan volkanik, tentang batuan piroklastik, tentang jenis-jenis material yang dihembuskan oleh sebuah endapan volkanik, tentang bagaimana struktur yang dihasilkan oleh sebuah fenomena hembusan, bagaimana yang dihasilkan oleh sebuah fenomena jatuhan, apa perbedaannya, apa strukturnya. Kalau saya menemukan batuan igneous brit itu berada di lingkungan seperti apa, itu harus kalian pahami di sebelum kalian berangkat ke lapangan.
saya akan ketemu lava, kalau saya ketemu lava itu tandanya apa, saya akan ketemu intrusi, kalau saya ketemu intrusi itu tandanya apa, saya sedang bekerja di dalam satu sistem gunung api purba, itu saya lagi ada di mananya tuh. Itu yang maksud saya adalah skala ruang. Kalian sudah bisa melihat itu. Sedangkan skala waktu, oh setelah nanti di sana juga ada batu gamping, misalkan batu gamping Wonosari. Batu gamping Wonosari itu posisinya di dalam skala waktu seperti apa sih? Apakah dia di bawahnya volkanik atau di atasnya volkanik? Oh, kalau misalkan di atasnya volkanik, berarti dia seperti apa? Hubungannya sama yang volkanik, apakah selaras, tidak selaras, dan lain-lain, dan lain-lain. Semua itu harus kalian jawab sebelum kalian berangkat ke lapangan. Ingat itu teman-teman. Jangan berangkat ke lapangan kalau kalian nggak tahu nanti mau ngapain, hasilnya apa, hipotesis kalian apa. Ini lanjut field activity, berangkat ke lapangan. Ini foto-foto yang saya ambil sebelum, ini kegiatan lapangan terakhir saya di sebelum lockdown di daerah Kalimantan Timur, perbatasan Kalimantan Utara lah ya. Ya pekerjaan eksplorasi dari salah satu perusahaan migas BUMN. Jadi saya diminta untuk mengkoordinatori tim mapping geologi. Sehingga saya harus merencanakan semua itu, saya harus merencanakan budgeting, sampai saya harus merencanakan alat dan lain-lain, sehingga saya harus meng-QC data seperti apa yang saya inginkan, supaya saya bisa bercerita lebih baik pada tim yang meminta saya untuk melakukan ini gitu. Ini gambar-gambarnya, kalian bisa lihat kondisi yang di samping sebelah kiri itu kondisi yang anak Kalimantan pasti hafal banget, kondisi jalan-jalan logging seperti ini, jalan-jalan bukaan sawit. Kemudian yang di tengah itu salah satu singkapan yang saya sketch dari jauh, walaupun saya nggak bisa datang ke sana karena tebing tinggi sekali. Kemudian di sebelah kanan itu bukan saya, itu porter saya, orang Dayak setempat, sahabat saya selama di lapangan lah. Sahabat saya selama di lapangan yang bantuin ngambil sampel, nandain sampel, dan lain-lain. Dan yang di bawah ini adalah struktur sedimen yang hanya kalian bisa dapatkan kalau kalian menggunakan alat yang namanya scrub. Ini kalau kalian nggak scrub, kalian nggak bisa dapat struktur sedimen kayak gini, teman-teman. Itu pentingnya alat geologi. Bahkan walaupun scrub itu jarang ada orang yang menggunakan. Tapi saya belajar di GDA, makanya saya kemana-mana bawa scrub sama kuas bersih ya. Scrub itu kalau kalian mau tahu itu buat ngerok tembok. Kalau kalian yang laki-laki, bentuknya segitiga, bahannya itu dari seng atau dari aluminium seperti itu. Kalian bisa dapat struktur yang jelas seperti ini. Kalau di luar kelihatan seperti perlapisan, tapi kalau di crop tuh ada climbing ripple, ada parallel lamination, ada wavy lamination. Ini lengkap sekali. Kalian bisa melihat bagaimana proses mekanisme pengendapan dari batuan ini. Sederhana ya, hanya menggunakan scrub dan kuas. Tapi kalian bisa dapat informasi yang jauh lebih detail daripada teman-teman yang nggak bawa scrub dan kuas. Nah itu, esensial juga tuh. Tuh, kunci juga tuh kalau misalkan berangkat mapping. Nah, selain itu jelas, peta, kita pakai peta. Peta yang digunakan itu, silahkan kalian pakai Avenza, itu screenshotan Avenza yang sebelah kanan. Tapi kalian harus selalu diingat bahwa pertama, satu, selalu bawa peta lapangan. Jangan pernah tinggalkan peta lapangan, teman-teman. Peta lapangan itu harta paling berharga kalau kita berangkat ke lapangan. Yang kedua, selalu plot data SRECDIP di peta lapangan. Jangan ada yang lewat. Bahkan menurut saya, jangan lakukan itu di base camp. Lakukan langsung saat berada di titik pengamatan. Supaya apa? Supaya kalian bisa langsung evaluasi. Supaya kalian bisa langsung berpikir, oh, di tempat saya yang sebelumnya SRECDIP-nya sekian. Di sini SRECDIP-nya kok berubah drastis ya? Apakah di tengah-tengahnya ada struktur? Jadi tanda tanya kan di kepala kalian. Kalau jaraknya nggak jauh, bisa kalian susur lagi, diikutin lagi di tengah-tengahnya itu ada apa sih? Tanda-tandanya ada di sini, ada struktur atau enggak sih? Itu bisa menambah atau meningkatkan akurasi kalian. Ingat, ini Avenza boleh digunakan. Saya selalu menggunakan Avenza kok. Saya selalu menggunakan Avenza. Untuk apa? Untuk meng-cross-check titik saya sekarang berada ada di mana. Karena kadang-kadang bawa
pakai data koordinat, diplot di peta dengan karvak-karvak, menurut saya memakan waktu yang cukup lama. Mending waktunya saya pakai untuk mencatat data-data di buku lapangan sih kalau saya. Jadi saya plottingnya menggunakan Avenza atau aplikasi-aplikasi sejenis. Terus saya dapat titiknya di Avenza, saya titikin, kemudian saya plot di peta lapangan, saya buat strike deep di peta lapangan, dan saya warnain biasanya tuh di peta lapangan, warnanya kuning, hijau, sesuai litologinya. Nah ini BCL, Bunga Cipta Lestari. Kita kemana-mana selalu bawa BCL kalau kita ke lapangan. Bentuknya BCL ada macam-macam. Ya bentuknya BCL kita di UPN kurang lebih seperti ini. Ada 2 halaman, halaman kiri dan halaman kanan. Halaman kiri untuk sketsa dan halaman kanan untuk catatan. Mungkin kalian sudah familiar dengan bentuk ini, buku catatan lapangan. Namun yang mau saya tekankan, saya nggak ngajarin kalian gimana caranya sketching ya. Maksud saya nggak ngajarin kalian gimana caranya menggambar. Karena itu udah skill masing-masing orang lah. Saya juga bukan seorang ahli gambar. Saya gambarnya juga pas-pasan kok. Tapi yang jelas apa? Yang jelas gambar kalian yang perlu saya kasih tahu adalah kalian menggambar harus informatif. Sehingga nanti kalian di studio bisa kalian kemas gambar kalian itu menjadi sesuatu yang lebih visualnya lebih enak lah. Tapi kalian jangan sampai kalian bingung melihat gambar sketsa kalian sendiri. Yang banyak terjadi. Ini tadi apa ya? Aku gambar garis ini apa ya? Ini kekar atau sesar atau lapisan sih? Nah, hal-hal seperti itu yang jangan sampai bingung kalian. Sekarang kita lihat pertama yang akan saya bahas adalah yang halaman sebelah kiri ya. Nah ini, halaman sebelah kiri catatan saya, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Saya ada 3 bagian besar. Walaupun yang bagian atas, biru itu, keterangan dan kode lokasi pengamatan ya. Bisa ada yang namanya lokasi pengamatan atau LP, ada juga yang menggunakan istilah geological point atau GP, ada juga yang mengambil istilah OC atau outcrop, ada titik pengamatan atau TP, banyak macam-macam istilahnya. Silahkan kalian menggunakan yang mana, tidak mengganggu esensial dari mapping lah. Yang jelas dari LP1 ke LP, ya penomoran LP harus urut. Kemudian yang bawahnya itu biasanya saya gunakan untuk kolom sketsa singkapan. Walaupun menurut saya akan lebih nyaman bekerja pada buku catatan lapangan yang untuk sketsanya itu polos kalau buat saya ya. Nanti silahkan. Sebenarnya buku catatan lapangan itu nggak ada yang bikin pakem. Jadi teman-teman silahkan, teman-teman SM Yagi bikin buku catatan lapangan versi teman-teman SM Yagi silahkan. Nanti misalkan sudah bikin kotaknya di situ untuk sketsa singkapan, di bawah bikin kolom apa, misalnya bikin untuk kolom apa, silahkan teman-teman di ini sendiri. Di kolom sketsa singkapan, yang pertama, ini beberapa hal yang harus kalian catatkan di buku itu adalah, pertama perlapisan yang harus digambar. Berapa layer yang ada di situ, ada berapa litologi. Kemudian apakah ada yang bentuknya nggak layering, itu digambar juga. Kalau misalnya ada bentuknya channel, ada bentuknya melensa, ada bentuknya apa, digambarkan di situ. Meskipun kalian ya maksimalkanlah kemampuan menggambar kalian. Saya juga gambarnya nggak bagus-bagus amat kok. Jadi semua litologi harus tergambar di sana. Kemudian yang kedua, struktur geologi, sesar atau kekar. Gambarkan di sana. Misalkan ada kekar miringnya ke kiri, ya udah gambarkan kekar miringnya ke kiri. Atau ada sesar, di sini saya gambar ada sesar miringnya ke kiri, ya udah gambarkan miringnya ke kiri. Kemudian dimensi singkapan, vertikal dan horizontal. Vertikalnya berapa? Oh, vertikalnya 10 meter misalkan. Bikin di sini. Ini dimensi singkapan yang saya buat nih, 10 meter. Kemudian horizontalnya berapa dari sini ke sini? Dikira-kira aja teman-teman, nggak usah dimeterin, agak ribet. Oh, ternyata 30 meter. Horizontalnya, ya udah ditulis. Garis 30 meter, saya biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, kedudukan perlapisan. Jika ada perbedaan kedudukan dalam satu singkapan, cantumkan semuanya. Misal, yang ini ada perlapisan di sini,
itu nilainya 90 derajat east, 30 derajat deep. Di sini. Tapi kemudian saya mengukur di sini, oh ini ternyata ada 80 derajat east, 25 misalkan seperti itu. Atau misalkan saya ngukur di sini, nilainya udah berbeda, gambarkan aja semuanya. Dikasih garis ke bawah, ditulis not berapa derajat east, deepnya berapa derajat. Oke, kemudian kedudukan struktur geologi. Misalkan ini nih, ini ada fault nih. Tuliskan di sini, saya tulis di sini, kasih panah, not 15 derajat east, 80 derajat. Ini saya sudah tahu bahwa 15 derajat east ini yang mana sih? Ikutin garisnya, oh ternyata faultnya seperti itu. Misalkan ada kekar, gambarkan juga seperti itu teman-teman. Kemudian arah atau azimut sketsa. Arah atau azimut sketsa ini yang gambarnya nih. Sebelah kirinya itu adalah not 215 derajat east, sebelah kanannya adalah not 035 derajat east. Supaya kita bisa tahu, oh kalau ini arahnya ke sana itu not 215, berarti singkapan ini membentangnya itu arah relatively northeast southwest. Agak ya northeast southwest, miringnya itu agak miring northeast southwest, sehingga oh oke, orientasinya seperti itu, sesarnya seperti ini, bisa dibayangkan gitu loh secara ruang. Kemudian posisi pengambilan sketsa profil, yang mana itu Mas? Itu yang ini nih, AB dan CD. Misalkan saya mengambil dua profil, di sini saya ambil satu profil itu saya kasih nama profil AB, yang di sebelah kanan saya kasih profil CD. Itu digambarkan bagaimana sectionnya di sketsa singkapannya. Kemudian di kolom sebelah kiri bawah biasanya saya gunakan untuk kolom sketsa profil. Ini kalau di buku catatan lapangan UPN ya. Apa aja yang perlu dicatat di dalam situ? Yang pertama, skala ukuran butir. Ini yang di atas ini nih. Skala ukuran butir. Kemudian skala ketebalan. Skala ketebalan dari atas ke bawah. Ini bisa kalian buat dalam meter. Bisa juga kalian buat gridnya itu, misal satu grid kalian grid-gridkan, satu grid itu adalah 1 meter misalkan. Ya udah, kalian buat aja ketebalannya ini. Ketebalannya ini harus diukur nggak sih Mas? Nggak usah. Dikira-kira aja. Misalkan ini setengahnya dari AB itu dapat 2 litologi. Oke, berarti setengah profilnya ini buat menggambarkan litologi A dan B misalkan gitu. Digambarkan semuanya. Kemudian beri nomor pada setiap litologi yang berbeda untuk mempermudah dalam mencatat deskripsi. Misal yang bawah ini adalah breksi. Kemudian yang di atasnya itu adalah batu pasir, kemudian di atasnya batu lempung. Kan beda nih litologinya. Kasih gambar 1 2 3, kasih nomor. Kemudian lihat yang atas. Sama apa enggak? Kalau sama dan kalian yakin sama itu beneran sama ya. Maksudnya bukan sama-sama breksi, sama-sama breksi bisa aja strukturnya beda. Yang bawah itu graded bedding, yang atas reverse graded bedding. Kalau gitu perlu disamain atau enggak? Ya jangan disamain. Pasti deskripsinya nanti akan berbeda. Seperti itu. Ini kolom, ini profil AB, yang ini profil CD di sini. Saya buat seperti itu biasanya. Kemudian tambahkan analisa atau pendagaan awal terkait sekuen maupun lingkungan deposisi berdasarkan pola sedimentasi dan struktur sedimen. Tebak-tebak aja dulu. Kalau dulu saya diajarin pandang itu dibikin list, teman-teman. Misal kayak gini, ini struktur sedimen itu sebenarnya menggambarkan apa sih? Ada nggak orangnya? Kalau ada orang yang bilang struktur sedimen menggambarkan lingkungan pengendapan, hoax. Struktur sedimen tidak menggambarkan lingkungan pengendapan. Nggak pernah struktur sedimen itu ngomong, aku diendapkan di sini. Nggak. Tapi struktur sedimen itu berbicara tentang apa? Struktur sedimen itu berbicara tentang bagaimana dia diendapkan. Bagaimana mekanisme pengendapannya dia. Apakah arus pekat? Apakah debris? Atau hal-hal seperti itulah. Atau traction carpet, atau apapun itu, bagaimana prosesnya dia diendapkan. Mekanisme pengendapan itu
digambarkan oleh struktur sedimen. Sehingga nanti kita bisa kalau mekanisme pengendapan kayak gini tuh di lingkungan mana ya biasanya ya. Baru tuh ke lingkungan pengendapan tuh. Meskipun masih tanda tanyanya masih banyak. Misal debris ya. Kalian dapat TA, TB, TC, TD. Kalau biasanya orang bilang turbidit. Oke lah, turbidit. Tapi jangan terjebak. Banyak orang yang bilang turbidit itu laut dalam. Saat sudah ketemu TA, TB, TC, TD, tulisnya di situ laut dalam, deep marine, yakin, hakul yakin, catat tag. Jangan kayak gitu. Kalian tulis di situ interpretasinya apa? Interpretasinya adalah debris flow atau turbidity flow atau apapun itu. Lingkungan pengendapannya di mana? Laut dalam bisa. Lacustrin danau bisa nggak? Bisa. Di tepi-tepi danau, sebelum sungai itu masuk ke danau, itu kan ada slope tuh. Bisa di situ juga terbentuk endapan-endapan turbidit. Di mana lagi? Di lereng Merapi bisa? Bisa. Banyak di lereng Merapi itu didapatkan endapan-endapan dengan struktur sedimennya turbidit. Karena apa? Yang penting dia punya slope, dia punya sedimen materials, dia punya material pembawa. Ya udah jadi dia debris flow dimanapun lingkungannya. Jadi jangan langsung, kalau dari struktur sedimen jangan pernah kalian nembak lingkungan pengendapan. Tapi tulislah bagaimana mekanisme pengendapannya. Sehingga dari mekanisme pengendapan itu bisa kalian gunakan sebagai clue untuk menginterpretasi lingkungan pengendapan. Nanti hubungannya gimana? Yang membedakan antara lacustrin sama deep marine seperti apa? Ya dari fosil. Ada nggak fosilnya? Kalau ada fosilnya berarti dia di laut. Kalau nggak ada fosilnya berarti dia di darat atau lacustrin, di danau kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kalian cermati. Karena selama ini saya lihat banyak banget tren-trennya tuh lingkungan, oh ini pola sedimentasinya gini, ini lingkungannya ini gitu. Wah itu jago banget tuh. Kemudian di sebelah kanan bawah biasanya saya buat kolom analisa struktur geologi. Ya sketch aja teman-teman. Buat sketsa stereonet bulat. Kalau memang kalian nanti, dulu saya pernah ada ide mau bikin buku ini, mungkin teman-teman dieksekusi nanti bikin buku catatan lapangan, bikin aja di bawah situ udah ada kok stereonet bulat gitu, supaya nggak usah bikin bulatan lagi. Ada north, south, west dan lain-lain. Jadi tinggal di plot kedudukan sesar kekar, dikira-kira aja. Kan tahu nih kira-kira 40 derajat ada di mana. Deepnya juga kemiringan kan bisa dikira-kira tuh. Dari sini ke sini 90, tengah-tengah 45. Oh, berarti kalau 80 mepet-mepet ke tengah misalkan. Gambar. Terus yang ketiga, analisa kemungkinan arah tegasan. Misal kemungkinan arah tegasannya dari mana? North east southwest atau southwest northwest. Ini kan bisa dianalisa, dicoret-coret gitu. Gambar, oh ada bidang bantu, gambar bidang bantunya. Oh, sudut lancipnya ada di sini nih. Dapat deh arah tegasannya gitu. Nanti bisa dilihat tuh apa hubungannya dengan tegasan regional, apa hubungannya dengan tegasan di lokasi-lokasi sebelumnya. Misalnya di sebelum ini kalian dapat tegasannya north east southwest. Di lokasi sebelumnya kalian dapat north west southeast. Oh, beda nih. Apa ya perbedaannya? Kenapa ya bisa berbeda? Nah, itu jadi akan jadi dasar pemikiran kalian. Oke, kita pindah ke halaman sebelah kanannya. Nah, ini. Paling atas itu ada tanggal pengambilan data, kondisi cuaca, daerah pengambilan data. Oke lah, kalian semua sudah tahu. Tapi biasanya banyak yang males nih sini. Idem. Kemudian di bawahnya ada lokasi, deskripsi singkapan. Yang perlu ditulis apa? Lokasi singkapan secara administratif dan geografik. Lokasi XYZ. Administratif itu terdapat di dusun apa, desa apa, kecamatan apa, gitu. Itu administratif. Kemudian keterangan pendukung. Gunakan feature pendukung. Misal, singkapan ada 50 meter sebelah barat puskesmas desa apa. Kalau orang mau ke situ, orang bisa cari dulu nih puskesmasnya. Oh, dari puskesmas. Oh, ini puskesmasnya 50 meter ke barat. Ke barat. Oh, ternyata udah jadi kolam renang, misalnya gitu. Ya udah nggak usah dicari. Atau sebelah timur dari jembatan apa, fitur-fitur jembatan, tower yang gampang dijumpai lah. Harus tapi jangan tanggung. Sebelah barat puskesmas. Puskesmas mana? Nggak bisa dicari sama orang nanti. Puskesmas ada banyak, bos, digituin. Kemudian di bawahnya ada kolom deskripsi litologi.
Deskripsi dengan lengkap, nama batuan, warna lapuk, warna segar, ukuran butir, tekstur, struktur, komposisi mineral, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalian cermati nanti deskripsinya seperti apa. Kemudian yang penting, deskripsi sesuaikan nomor pada profil yang sudah dibuat. Gimana contohnya? Ini kan ada nomornya nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah deskripsinya sesuaikan itu. 1 apa? Oh, lapil itu bla 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 bla. 2 apa? 3 apa? Kayak gitu maksudnya. Nomor 2 ini deskripsi sesuai nomor yang sudah dibuat. Jadi saat orang melihat profilmu, dia bisa melihat nomor 1 itu apa sih deskripsinya? Oh, ternyata batuannya ini. Kemudian catat di mana sampel diambil dan kode sampelnya. Misal di nomor 1 kalian ngambil sampel paleontologi karena kalian bisa ngelihat di situ ngejos, terus ada butir-butir yang kelihatan seperti fosil, kalian ambil itu, tulis di situ. Diambil sampel paleontologi, kodenya apa, tulis. Kemudian yang keempat, tuliskan fitur-fitur penting pendukung, misal batu pasir melensa, atau batu pasirnya membentuk channel, atau terdapat nodul-nodul siderit, hal-hal yang tidak masuk di dalam deskripsi, tapi itu adalah fenomena penting, tuliskan di sana, atau kehadiran paleosoil atau apapun itu, tuliskan. Kemudian di bawah kolom deskripsi struktur geologi, yang perlu ditulis adalah kedudukan pelapisan batuan, kedudukan karst, shear, gas, fracture, kedudukan bidang sesar, strike depth, liniasi atau apapun itu. 4, kedudukan garis-garis, misal ada garis-garisnya, net slip, slacken setnya kalian bisa lihat pelang bearing rack-nya berapa, dicatat. Kemudian slip sense, apakah dia relatif turun atau relatif naik atau seperti apa, ditulis slip sense-nya. Ini kalau kalian bisa membuat catatan seperti ini, menurut saya sudah cukup bagus, atau ya udah lengkap, bisa semua data atau informasi yang ada di singkapan itu bisa kalian olah dengan baik nanti di rumah atau di studio. Dan saya lanjutkan. Nah, contohnya ini, kadang kalau misalnya, ini kalau saya sendiri ke lapangan, saya bawa, misalkan buku catatan lapangan itu tidak bisa, karena kecil ya anunya ya, space-nya untuk bikin profil, jadi saya belilah atau bawalah, saran saya bawa buku cadangan untuk menggambar profil dengan detail, dengan struktur-strukturnya seperti apa, kalau memang singkapannya bagus. Karena sayang atau eman-eman kalau misalnya tidak dicatat semuanya itu dengan baik. Misalkan flexure lenticular sandstone with bioturbation horizontal, ada di topnya ada concretion, misalkan gitu. Kontaknya apa? Erosional, terus di sini bioturbasinya banyak, strukturnya climbing ripple. Ini fitur-fitur yang tidak bisa dideskripsi, maksudnya nggak masuk di deskripsi atau fitur-fitur penting yang ada di situ. Tuliskan aja. Sampai nanti akhirnya, oh bisa kira-kira apa ya, oh mungkin kira-kira shadow flat atau matte flat atau apapun itu, bisa kalian gambar, bisa kalian tuliskan interpretasinya. Nah, jangan kira teman-teman mapping tuh nggak enak. Mapping tuh enak, seneng. Saya juga heran sih, kenapa orang nggak suka mapping. Saya tuh suka mapping yang pertama adalah jalan-jalan ke tempat yang baru, berkumpul sama orang yang baru, berinteraksi sama orang-orang baru. Menurut saya itu apa ya, kerja sekaligus jalan-jalan, sekaligus hobi. Udah di mana lagi tuh kayak gitu? Traveling, dibayar, jalan-jalan, liburan. Itu udah enak banget itu. Ini saya gambar-gambar yang terakhir saya. Di setiap tempat mapping pasti punya cerita sendiri-sendiri teman-teman. Ya, KL1 saya, KL2 saya. KL2 saya itu di Kebumen untuk daerah Karangsambung. Base camp saya dulu di daerah dekat Banjarnegara, perbatasan sama Banjarnegara, dekat Waduk Sempor. Saya kan belum pernah ke Waduk Sempor ya sebelumnya ya. Hampir setiap sore setelah pulang mapping, saya nongkrong di Waduk Sempor. Sampai kami akrab sama warga-warga desa sana, ngobrol-ngobrol sampai tahu bagaimana sejarahnya, sampai mergokin orang pacaran di Waduk Sempor. Hal-hal seperti itu menurut saya kalian nggak bisa dapatkan kalau kalian nggak mapping. Keseruan-keseruan itu nggak bisa kalian dapatkan kalau kalian nggak mapping. Manjat kelapa sama orang-orang sekitar, goreng tempe, apa sih sana tuh mendoan sama orang-orang sekitar. Dan menurut saya itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi teman-teman
ya nggak tahu ya jiwa orang masing-masing orang ya. Kalau yang jiwanya explorer atau jiwanya senang berpetualang, menurut saya itu adalah hal-hal yang priceless, yang nggak bisa dihargai dengan uang. Berinteraksi sama orang, dapat saudara-saudara baru. Nah, itu KL2 saya, KL skripsi saya di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, perbatasan Kalimantan Selatan. Itu juga saya banyak ketemu orang-orang, saya bisa setiap sore saya main di pinggir sungai, ngobrol-ngobrol sama orang sekitar situ, dengerin curhatan-curhatan cintanya orang-orang sekitar. Itu menurut saya hal-hal yang menarik, teman-teman. Ini contoh yang terakhir, gambar-gambar ini yang terakhir saya di Kaltara, sama mungkin ada yang kenal itu yang di atas tuh Anggit. Terus yang bawah agak burem itu Andika. Teman-teman itu saya ajak ke lapangan buat jadi tim saya dalam mapping. Dan ya saya beritahu mereka bahwa mapping itu sebenarnya menyenangkan. Yang lebih menyenangkan itu adalah berinteraksi sama orang-orang sekitar, berada di tempat baru, menggali kekayaan di tempat itu seperti apa. Itu priceless. Kemudian kita selesai nih dari lapangan nih. Kemudian masuk ke data processing. Ini yang tadi saya bilang tabulasi. Buatlah tabulasi yang rapi seperti ini, teman-teman. Kalau kalian nanti mapping, skripsinya mapping, buat tabulasi yang detail, yang bagus seperti ini, yang nanti kalian lampirkan di belakang. Supaya apa? Supaya skripsi kalian tebel. Ya, salah satunya itu. Skripsinya tebel, terus datanya lengkap. Ini udah nodap nih. Saat dosen bilang, masa sih Mas LP3 itu batu pasir? Ini Pak, lihat aja Pak, ada fotonya, ada ininya di halaman belakang, di lampiran. Saya skripsi saya ada seperti ininya, bahkan tesis saya itu isinya juga banyak banget data-data lapangan seperti ini. Ya silahkan aja, dilihat aja. Kalau orang mau ke LP3 tempat saya, silahkan aja tuh ada XY-nya. Catat aja. Kalau kalian mau ke sana, monggo gitu. Di dusun ini, desa ini. Jadi minimal urutannya seperti ini. Nomor LP, koordinat, administratif, pengukuran struktur, pengukurannya ada kedudukan, lapisan, kekar, sesar, data lapangan, deskripsi batuan, ada deskripsinya batuannya apa aja ada di situ. Kemudian keterangannya, apakah dia outcrop, atau dia itu mata air, atau apapun itu. Silahkan dicatat. Kode sampel, misalkan kalian nyampling di situ, apa kodenya. Kemudian analisanya yang mau dilakukan dengan sampel itu apa, misalkan petrografi. Udah gitu. Sampingnya kasih foto satu. Walaupun di LP itu kalian punya banyak foto, masukin aja satu. Kalian mau masukin semuanya kebanyakan. Contohnya seperti ini. Lakukan sampai akhir kalian mapping. Sehingga data kalian bagus, komplit. Itu yang saya maksud database. Nah ini. Sekarang saat tadi sketsa kalian di lapangan itu, kalian buat visualnya. Kalau udah kayak gini, kalau udah bentuknya seperti ini, siapa yang tahu kalau gambar kalian jelek? Nggak ada. Yang gambar siapa? Yang gambar Corel. Atau yang gambar Photoshop. Atau yang gambar Adobe Illustrator atau apapun itu. Dibuat dari singkapan ini, oh ini patokannya saya gambar ini dari mana ya? Dari catatan lapangan saya. Ini ada batas di sini, ada paleosoil, di sini ada apa, ada lenses atau lenticular atau apapun itulah. Bisa saya buat. Kemudian ini yang tadi section pengambilan profilnya, kemudian yang di kanan ini buat profilnya seperti apa. Ini cara menyajikan data yang baik. Semua geologis pasti paham kalau misalnya dikasih kayak gini. Nah, seperti ini. Ada fotonya, figur foto figur 1 itu yang mana call. Oh, call-nya ini seperti ini ada butt clip-nya, ada face clip-nya, misalkan gitu. Dikasih keterangan di sini tulisan butt clip, face clip juga nggak apa-apa, menurut saya lebih bagus. Kemudian yang kedua, ini ada claystone, rootlets, di figur 2, oh ini rootlets-nya mana? Oh ini rootlets nih, gitu. Dari mana kalian bisa mengetahui rootlets? Dari mana kalian bisa mengetahui clumping ripple? Dari mana kalian ketahuin itu paleosoil? Dari mana kalian ketahuin pressure, lenticular? Kalau kalian ke lapangan itu, nggak bawa bekal ilmu, teman-teman. Atau kalian salah belajar. Misalkan, tempat kalian itu, isinya itu adalah endapan-endapan fluvial, deltaik. Kalian belajarnya volkanik, ya nggak masuk. Hal seperti itu yang tadi saya bilang di awal, harus kalian matangin benar-benar. Kalian harus tahu lapangan kalian itu intinya seperti apa. Sehingga ilmu yang kalian bawa komplit, ilmu yang kalian bawa itu benar, tepat,
sampai ke lapangan, data yang diambil juga benar dan tepat. Sehingga bisa kalian susun seperti ini. Ini contoh-contoh penyajian aja menurut saya. Contoh-contoh penyajian. Yang pertama ini outcrop album namanya. Ini ada outcrop, deskripsi outcropnya apa, sesuai catatan. Ini adalah sketsanya, sesuai catatan lapangan juga. Tingginya 10 meter, ininya 25. Kemudian di sini ada profilnya, di sini ada foto-fotonya, di sini ada posisinya dalam peta itu ada di mana. Kemudian yang di kanan ini ada MS misalkan. MS itu ya standarnya seperti ini, formation, thickness, sampingnya grain size, ini sudah ada semua nih di lab sedimen, udah bagus lah. Lithology, expression, sedimentary structure, paleocurrent, nomor sampel, nomor foto, deskripsi, fotonya, lithophases, fases asosiasi, depositional environment. Sampai ke situ nanti analisanya. Ini MS, yang ini outcrop montage lah, outcrop album, outcrop montage yang nanti kalian sajikan. Setiap outcrop itu misalkan orang melihat LP3, ada info apa di LP3, kelihatan. Enak nggak ngelihatnya? Enak. Ini gimana maksudnya? Ini memindahkan data yang ada di buku lapangan jadi lebih informatif dan jadi lebih enak dipandang. Visually good lah, visually informatif seperti itu teman-teman. Ya nggak mungkin buku catatan kalian fotoin satu-satu, kalian tempel di lapangan, di laporan, ya nggak bisa, harus dibuat seperti ini. Minimal seperti itu teman-teman. Susah? Enggak, gampang. Yang penting harus rajin. Kemudian ini contoh-contoh outputnya, misalkan peta lintasan lokasi pengamatan, peta geomorfologi. Teman-teman menurut saya harus belajar atau harus memahami harus sedikit memahami, misalkan gini ya. Ini di peta lokasi lintasan lokasi pengamatan. Ini kan kelihatan full ya. Kadang-kadang ada juga tuh orang kopnya tuh cuma segini. Di sini kosong, nggak ada apa-apa. Lebih enak dilihat yang mana? Yang full seperti ini atau yang kosong, bawahnya kosong melompong. Nah, itu hal-hal estetik seperti itu juga mempengaruhi bagaimana orang melihat hasil kerja kalian. Rapi atau enggak, bagus atau enggak. Ini contohnya seperti yang di kanan, peta geomorfologi. Saya susun keterangannya seperti apa, peta indeks, supaya tidak ada lahan-lahan yang terlihat kosong. Kalau tidak ada lahan-lahan yang terlihat, itu apa tuh, kenapa kayak gitu, gitu. Padahal kalau misalkan ini dibuat, ini kan kop cuma segini nih. Tapi kalau kop dibuat segini, di sini kosong. Buat aja keterangannya lebih panjang, nggak masalah. Yang penting secara estetika, itu terlihat bagus. Itu hal yang simpel, tapi banyak yang tidak mencermati itu menurut saya. Nah, contohnya kayak gini, peta geologi. Ini peta geologi, di sini penampangnya. Ngelihatnya ya lebih enak aja. Ini hasil pekerjaan saya skripsi, teman-teman, tahun berapa itu? 2013 tuh di atasnya tulisannya. Tapi saya kan lulus 2014 ya. Kok 2013 saya tulis? Oh iya, saya sidangnya 2013. Ya nggak tahu, saya lupa. Ini peta geologi saya, ini peta struktur. Semua terlihat rapi, nggak ada space kosong, nggak ada yang nggak enak di mata. Sederhana, tapi sangat berpengaruh. Itu yang pengen saya tekankan ke teman-teman. Pelajari bagaimana membuat sesuatu lebih rapi dan lebih enak dipandang. Kemudian nggak mau next ya. Oke, ini udah masuk ke slide saya yang terakhir. Teman-teman bisa baca di sini. Ini salah satu tulisan yang ditulis oleh guru saya, Pak Andang Bahtiar, di tahun 2017. Dalil-dalil geologi lapangan. Saya baca ini. Berapa banyak geosaintis yang ke lapangan, tapi tidak mendapatkan apapun juga, kecuali kepanasan dan basah-basah saja. Mereka tidak menyeket morfologi dan singkapan, dan tidak membagi-baginya dalam satuan-satuan struktur dan stratigrafi untuk pemahaman. Mereka tidak menggambarkan geometri tubuh batuan dari kejauhan, tidak menganalisa hubungan visual antar satuan, vertikal maupun horizontal. Mereka tidak menyentuh, memegang, maupun merasakan perbedaan tekstur batuan, apalagi mencuilnya untuk diperiksa di bawah lup, maupun diuji kadar lempung atau pasirnya dengan gigi.
ataupun kadar karbonatnya dengan asam klorida lemah. Mereka tidak mencoba cari tahu mineral-mineral apa saja yang membentuk batuan, fosil-fosil apa yang terbenam, dan jejak-jejak kehidupan apa aja yang terekam. Apalagi memperkirakan berapa dan bagaimana karakter kelulusan dan kesarangannya. Tapi mereka lebih sibuk selfie, ngupload gambar yang menyatakan bahwa mereka telah hadir di lapangan. Dan yang agak serius, mulai buka peta dan kertas-kertas untuk menggambarkan teori-teori regional tentang geologi, jargon-jargon berbagai istilah, banyak banget. Yang hal seperti itu sebenarnya bisa dilakukan di kantor atau harus dilakukan sebelum berangkat ke lapangan. Tapi hal-hal seperti itu nggak perlu dilakukan di lapangan. Di lapangan itu fokus ambil data, fokus berkomunikasi dengan batuan yang ada di lapangan. Sementara batuan tempat mereka berpijak, tidak secuil pun mereka bicarakan. Dinding-dinding singkapan tidak sebidang pun mereka ungkapkan. Sementara riak gelombang, arus sungai, dan gerak rancak pasir-pasir di dasar pengendapan danau, pantai, maupun estuaria, tidak sekalipun mereka perhatikan, apalagi dicatat untuk pembelajaran. Nih, hai orang-orang yang mengerjakan interpretasi geologi untuk mengekstraksi sumber daya kebumian, diwajibkan atas kamu pergi ke lapangan, sebagaimana diwajibkan atas geologis-geologis sebelum kamu, agar kamu tidak hanya menghayal dan berilusi saja dengan interpretasi bawah permukaan, yang menyebabkan makin kurang berhasilnya daya upaya kamu mengekstraksi sumber daya bumi untuk kemaslahatan. Sesungguhnya, tidak akan berubah nasib suatu bangsa yang geologis-geologisnya enggan belajar langsung dari buminya sendiri, kecuali mereka mulai menyadari untuk rutin pergi ke lapangan dan benar-benar belajar untuk memahami bumi. By Andang Bahtiar, Jakarta, 20 November 2017. Saya selama di GDA, saya selalu dijejali tentang kelapangan. Ayo lihat batunya. Di log seperti itu. Di batunya seperti apa? Log seperti ini tuh di batu tuh seperti apa sih? Pattern. Kalau kalian sudah belajar yang namanya elektrofasies, bell, shape, funnel, itu di lapangan tuh seperti apa? Percuma kalau kalian bisa, wah ini bell, ini endapan ini bar, delta. Mana di lapangan tuh seperti apa barang itu gitu. Nggak bisa kalian cerita kalau misalnya kalian nggak bawa barang-barang itu ke lapangan. Ini teman-teman saya kasih lihat, masih kurus ya saya. Ini gambar saya di tahun 2014 waktu saya ngambil skripsi. Ya tampilannya ya seperti itulah adanya saya. Saya dapat lintasan dulu sepanjang, saya sekedar cerita, yang baju merah ini sahabat saya orang Dayak sebagai supir kapal, yang sebelah tengah ini orang Malang jauh lebih tua daripada saya, dia sebagai asisten geologis. Ini saya tahun 2013 itu dengan berbagai peralatan, buku catatan. Mungkin ini lagi asik sibuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Nggak pakai sepatu, jangan diikutin, karena ini kondisinya saya itu nyusurin sungai. Saya di kapal, mandi, tidur, makan di kapal itu 8-9 hari teman-teman, bersama 3 orang ini. Bahkan nih dia sudah cerita banyak hal tentang kehidupan percintaannya dia, apapun itu dia sudah cerita sama saya macam-macam. Sampai sekarang pun kami masih kontak-kontakan. Hal seperti itu saya senang hal seperti itu. Ini kondisinya saya menyusuri sungai sepanjang sekitar 60 kilo menggunakan kapal yang saya habiskan selama 8-9 hari perjalanan kapal dari ujung ke ujung. Kemudian hari terakhir saya dipakai seharian untuk menyusuri sungai kembali ke base camp. Jadi ya benar-benar makan tidur di kapal. Nanti kalau ada kampung di sekitar situ yang paling dekat mampir untuk menginap di pelabuhannya misalkan gitu. Itu menurut saya adalah pengalaman-pengalaman yang priceless teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga memiliki semangat yang sama, kecintaan yang sama terhadap singkapan, kecintaan yang sama terhadap geologi, sehingga dihadapkan pada masalah apapun, ya inilah geologis UPN, inilah geologis topi baja, yang dari dulu selalu dikenal handal di lapangan. Itu harus kebanggaan yang harus kita bawa dimanapun kita berada. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Ini adalah jargon yang tertempel besar dulu di belakang, di depan kantor kami di GDA. Tulisannya adalah back to basic, look at the rock. Karena kita sejatinya adalah
sahabat dari para batuan. Seperti itu tulisan, kurang lebih tulisan yang ada di sana, yang sampai sekarang mengilhami saya untuk ya apapun permasalahannya kita harus selalu lihat ke lapangan. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman. Sekian saya akhiri presentasi saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi kali ya? Iya Pak, dari sesi tanya jawab kita sekarang. Saya sambil makan ya. Oke, mari Pak. Baik teman-teman, terima kasih. Maaf kalau ada yang puasa ya. Buat materinya, ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah selesai membahas dari awal slide-nya, kita membahas persiapan dari kita untuk ke lapangan, dari niat sampai presentasi, dengan baik, alat-alatnya, mulai dari tim yang solid, sikap kita, akurasi data, lalu aplikasi-aplikasi yang dapat dipakai, lalu apa sih yang kita lakukan ketika berangkat ke lapangan, atau itu membawa peta, lalu plot strike dip-nya, lalu apa saja yang bisa dituliskan di buku lapangan itu, seperti kode lokasi, struktur, dan deskripsinya seperti singkapan, litologi, dan struktur. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bertanya jika ada yang kurang jelas atau ada yang kepo, bisa di chat di sini, di menu chat. Mungkin langsung pertanyaan yang pertama dari Agus Zuhri Mahendra, UPN Veteran Jogja. Ini dari Teknik Geofisika 2018. Izin bertanya Pak, di zaman yang canggih ini apakah perlu melakukan sketching? Sedangkan banyak teknologi dalam pengambilan gambar yang bisa dilihat dengan jelas dan berwarna. Pertanyaan kedua, apakah setiap bentuk geologi perlu di-sketching atau ada kriteria-kriteria tertentu yang harus di-sketching? Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ini langsung dijawab apa gimana? Langsung dijawab boleh, Pak. Oke, sebenarnya tadi sedikit sudah saya singgung ya, bahwa pertanyaannya apakah perlu melakukan sketching. Sekarang mungkin ada kamera DSLR, Canon, Nikon, dan kawan-kawannya yang resolusinya bagus. Kalian harus tahu fungsi sketching itu untuk apa. Fungsi sketching itu adalah untuk menggambarkan hal-hal yang tidak bisa digambarkan oleh kamera. Emang bisa kalian motret, terus di situ di bidang perlapisannya keluar angka not 35 derajat is. Atau di bidang strukturnya, itu langsung tertulis not 80 derajat is. Itu nggak bisa. Tapi dari mana kalian bisa mendapatkan itu? Itu kalian tuliskan dulu di buku catatan dalam bentuk sketsa. Tahapnya seperti itu. Jelas, semakin bagus atau semakin kalian punya kamera keluaran terbaru, silahkan dibawa. Karena apa? Karena itu bisa meningkatkan bagaimana memvisualkan data kalian dengan baik. Yang tadi saya bikin. Tadi kita sama-sama lihat ya, bagaimana sketch di buku lapangan dan bagaimana dari buku lapangan sketch itu dipindahkan menjadi visual yang lebih menarik. Dari mana tuh arah-arah section profil, dari mana kedudukan-kedudukan bisa tercatat dengan baik, bagaimana batas-batas litologi bisa tergambarkan dengan baik kalau misalkan kalian tidak melakukan sketsa. Seperti itu teman-teman. Jawabannya sih seperti itu. Alangkah baiknya kalian gabungkan dua hal itu. Sebenarnya sketching itu bukan hal primitif, tapi sketching itu membantu untuk menyajikan data dan mengingat dengan baik. Kita manusia kok teman-teman, kita manusia. Mungkin ya di lapangan ingat kok Pak, itu yang bawah batu pasir, tengahnya coal, atasnya shell. Nggak perlulah saya catat, saya masih ingat. Hoax itu. Yakin, aku yakin saya. Kalian balik ke basecamp aja kalian udah lupa. Itu yang kalau kalian lihat gambar, ini tadi itu shell atau silt ya? Ini batu pasir atau batu pasir konglomeratan ya? Itu udah nggak bisa kalau kalian nggak bikin catatan. Jadi jawabannya kira-kira seperti itu teman-teman. Kalian imbangi kemajuan teknologi dengan baik, tapi jangan lupakan dasar-dasar konsep-konsep geologi yang sudah ada. Baik, gimana Mas Agus? Apakah sudah jelas? Sudah, sama pertanyaan yang keduanya mungkin
Oscar Oh iya, yang kriteria. silahkan langsung tanya aja Gus yang pertanyaan kedua, nggak apa-apa. Gimana gimana? Heeh. Untuk pertanyaan keduanya, Pak, apakah semua bentuk geologi itu perlu di sketching atau hanya bentuk geologi tertentu saja yang hanya di sketching, misalnya sesuai dengan tujuan penelitian atau lain sebagainya? Atau emang ketika di titik pengukuran apa yang ada di situ kita sketching atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, semua informasi yang bisa kalian ambil di lokasi penelitian, kalian catat atau kalian sketch. Misal ya, kalian mau penelitian, saya mau penelitiannya air tanah nih Pak. Kalau saya dapat data mineralisasi, saya catat nggak ya? Mungkin gitu ya. Kalian geologis, jangan jangan menjadi apa ya? Jangan oportunis lah. Sebagai seorang ahli geologi di lapangan, data apapun yang bisa kalian dapat, bisa kalian cermati dan kalian tahu, catat. Karena tidak ada data geologi yang tidak berguna. Semuanya yang bisa kalian gambarkan, gambarkan. Tapi hal-hal seperti misalkan di situ ada tong sampah atau ada gubuk atau apapun, ya itu nggak usah dicatat karena tidak membantu lah, karena itu akan membuang-buang waktu. Tapi semua hal yang berhubungan sama geologi, apakah diambil datanya, diambil. Apakah di sketch, di sketch. Karena nanti itu akan membantu kalian di dalam kalian melakukan interpretasi selanjutnya. Misalkan banyak loh hal-hal yang sebenarnya di luar misalkan ya, kamu penelitian tentang air tanah, terus kamu nggak dapat data struktur geologi, kamu dapatnya apa? Kamu dapatnya data mineralisasi, dapatnya data vein. Bermanfaat nggak itu? Data vein mineralisasi itu terhadap air tanah di tempatmu? Ya jelas berpengaruh. Apa Pak pengaruhnya Pak? Vein itu kan selalu mengikuti pola-pola struktur geologi. Jadi sehingga data-data vein itu bisa kalian manfaatkan dia sebagai data struktur geologi. Bisa kalian pergunakan dia tren veinnya mana? Oh, veinnya trennya arahnya utara selatan misalkan. Kalian tidak akan ngobrak-abrik vein itu merupakan ciri endapan tipe deposit apa, enggak. Tapi apa? Tapi data struktur geologi yang minim dijumpai di lokasi penelitian saya, karena datanya minim, sehingga saya mendapatkan vein mineralisasi. Sehingga itu adalah mungkin arah-arah utara selatan itu adalah arah-arah struktur yang ada di daerah penelitian saya yang mengontrol keluarnya mata air yang ada di sana. Hal-hal seperti itu, sesederhana itu yang sebenarnya awalnya terlihat tidak berkesinambungan, tapi ternyata menarik untuk dipelajari. Jadi jawabannya adalah ambil datanya. Semua data-data geologi silahkan diambil dan catat. Yang ini saya menyampaikan beberapa kali nih kepada teman-teman kalau misalnya di lapangan. Lebih baik kalian agak lama di lapangan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu dicatat daripada kalian harus buru-buru dapat 1000 LP. Kalau maksud saya, jangan terlalu santai, tetap ada target. Misalkan target saya sehari adalah 6 LP. Tadi juga saya ada beberapa lihat ada pertanyaan, apakah waktu untuk melakukan pemetaan itu di setiap LP dibatasi atau apa? Itu semua pertanyaan mengenai bagaimana kamu memanage dirimu sendiri. Bagaimana memanage pekerjaanmu sendiri. Misalkan di lapangan, di lapangan target saya mungkin setiap hari bisa dapat 5 LP kali ya kalau misalnya saya detil gitu. Ya udah, berpatokan ke situ aja. Misalkan sudah tengah hari, karena menurut saya mengambil data sedetil-detilnya kalian ngambil data itu di lapangan di satu singkapan itu paling lama itu setengah jam sampai 45 menit. Kalau di luar itu udah ditambah ngudut, tambah tidur, ditambah video call sama pacarnya, atau ditambah galau,
Mungkin itu tambahan-tambahan itu yang bikin waktu. Tapi kalau kalian mau memanage pemetaan di satu LP itu minimal itu ada sekitar, menurut saya paling lama itu 30 sampai 45 menit paling lama. Paling detil udah itu di satu LP. Jadi ambil aja semuanya. Seberapa mampu kalian mengambil datanya. Karena semakin banyak ilmu yang ada yang kalian bawa ke lapangan, itu mempengaruhi seberapa banyak data yang bisa kalian catat. Seperti itu. Ini buat moderator, mungkin daripada bolak-balik TikTok, saya sekalian baca di chatnya aja ya. Baik Pak, ya ini untuk pertanyaan dari Mas Iqbar sudah pertanyaan terakhir Pak untuk menghemat waktu. Oke, yang mana tuh? Yang paling bawah Pak. Jadi pertanyaannya urut dari atas Arthur, Falkan, Rico, dan terakhir Iqbar SMIA GUPN. Oke. Ini pertanyaan dari siapa nih, Mas Arthur ya? Ya. Pembagian waktu di setiap singkapan apakah perlu diperhitungkan di waktu di setiap singkapan? Nah, tadi sudah saya jawab nih. Perlu diperhitungkan waktunya, jangan terlalu lama karena mengurangi efektivitas. Jangan ngoyo juga. Saya nggak pernah ngoyo. Saya kalau di lapangan selalu santai, bawa minuman yang enak, bawa sesuatu yang bisa bikin kalian senang lah, bisa bikin kalian enjoy. Makanya perlu ada temen. Jangan. Saya pernah dulu waktu KL2 saya mencoba mapping sendirian. Nggak enak teman-teman. Kayak apa ya? Hampa, nggak ada temen yang ngobrol, nggak ada, minimal bawa teman satu atau apapun itu. KL2 kan dulu couplingnya satu orang satu coupling dengan ukuran 5x5. Jadi ya udah, misalkan hari ini teman saya nemenin saya di coupling saya, besok saya nemenin dia di couplingnya, bantuin dia, hal-hal seperti itu. Kemudian Mas Falkan, apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan melakukan riset lapangan? Bagaimana cara saya menumbuhkan rasa ingin tahu? Jadi gini, nggak tahu sih. Saya tuh suka aja sama ilmunya. Dari rasa suka itu memunculkan rasa apa ya? Kepengen tahu secara lebih dalam. Simplinya seperti ini. Kamu suka sama cewek, itu pasti menambah semangatmu berlipat-lipat. Semangat untuk yang awalnya kamu jarang mandi jadi suka mandi, yang awalnya kamu jarang pakai parfum jadi beli parfum mahal, yang awalnya kamu males-malesan jadi rajin. Itu hal seperti itu. Ya susah kalau kalian nggak jatuh cinta, kalian nggak suka sama geologinya, susah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu itu, susah untuk menumbuhkan ketertarikan itu. Jadi pertama ya coba itu dulu, coba cintai dulu geologinya, coba pahami dulu ilmunya. Maksud saya cari apa sih di geologi ini yang bikin saya bisa lebih tertarik. Misalkan kalau saya lebih tertarik ke tektonik misalkan, ya udah jadikan itu sebagai motivasi saya. Oh, tektonik, saya seneng nih belajar tektonik, hal-hal yang terkait sama tektonik akan saya perdalam misalkan gitu. Nanti masing-masing orang berbeda kok. Saya juga kalau disuruh mempelajari nanofosil secara mendalam, ya saya juga semangat rasa ingin tahu saya nggak kayak saya kepengen mempelajari struktur dan tektonik. Jadi hal seperti itu. Tapi kalau memang udah nggak dapet, ya udah berarti Anda salah jurusan. Simpelnya seperti itu. Kemudian Riko Dwi Kurniawan, izin bertanya terkait pengambilan data dalam singkapan, telah dijelaskan bahwa secara itu dan mengurus idealnya pemetaan dilakukan dalam beberapa hari. Kemudian jika dalam lokasi pemetaan daerah singkapan minim bahkan hampir terverifikasi, bagaimana cara pemetaan permukaannya? Idealnya pemetaan dilakukan dalam beberapa hari. Tergantung banyak hal untuk menentukan berapa hari kita harus melakukan mapping. Biasanya saya menentukan berapa hari saya lakukan mapping. Itu pertama saya menentukan lintasan. Dan saya membagi-bagi lintasan saya. Ini lintasan hari pertama menurut kemampuan saya ya. Kalau menurut kemampuan lapangan, sehari itu manusia selama saya bekerja, sehari itu satu hari traversing melintasi satu lintasan paling banyak tuh 2 kilo. Itu kalau datanya bagus ya. Kalau jalan ya.
paling banyak 2 kilo lintasan. Nah, berpatokan dari situ 2 kilo sampai 2 kilo setengah, 2 kilo, 2 kilo setengah. Berpatokan dari situ, kalian kan sudah bikin tuh di sebelum kalian berangkat lintasan-lintasannya. Oh, ini lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Dihitung aja. Ada berapa lintasan? Lintasan 1 misalkan panjang lintasan 1 itu ada 5 kilo. Oh, berarti lintasan 1 ini bisa saya tempuh selama 2 hari. Hal seperti itu cara manage-nya. Sehingga itu sudah dibuat di dalam tabulasi atau kalian bikin schedule-nya. Sehingga nanti kalian eksekusinya tinggal, oh ternyata saya punya total 3 lintasan, total lintasan saya panjangnya 20 kilo misalkan. 20 kilo itu kalau misalkan saya sehari 2 kilo, berarti saya butuh 10 hari. Oke, mundur-mundurnya misalkan ada hujan atau apapun, lagi musim hujan ya, mundur apapun, ya tambahlah ekstra 2 hari, 12 hari. Siapkan perbekalan untuk 12 hari, misalkan seperti itu. Jika daerah singkapan minim bahkan hampir tertutup vegetasi, bagaimana cara pemetaan permukaannya? Sebenarnya cara pemetaan permukaan ini nanti kita akan berbicara, ada beberapa metode dalam pemetaan, teman-teman, yang perlu kalian ketahui. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain saya akan paparkan lebih lanjut. Ada yang namanya spot mapping, ada yang namanya chaining mapping. Chaining mapping itu, spot mapping itu bagus dilakukan pada daerah-daerah yang cukup representatif, singkapannya cukup banyak. Tapi kalau misalnya singkapannya sedikit, itu ada yang namanya chaining mapping. Itu kita bentang meteran lah. Pokoknya cara metodenya nanti kalau kita punya kesempatan akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang jelas teman-teman harus paham, yang nanti mau mapping, soil itu bukan fluvial. Soil itu adalah batuan. Ingat itu, soil bukan fluvial. Soil itu adalah batuan yang terlapukan. Jadi kalian harus bisa dapat, misal soil, kok soil semua ya tempat saya. Minimal kan harus mapping soil. Dapatnya apa? Ini soilnya kemungkinan soil batu pasir. Atau ini soilnya kelihatan tanah liat gitu, kayak batu lempung. Oh ini soilnya soil batu lempung. Itu masuknya ke satuan batuan batu lempung. Maksudnya satuan batuan batu pasir. Hal-hal seperti itu yang harus kalian pahami kalau memang nanti kalian mau mapping. Iqbar, bagaimana tips korelasi antar LP Pak? Kadang masih bingung. Untuk sesi tanya jawab dari Cupon. Oke, tips korelasi antar LP. Sebenarnya secara lebih mendalam itu akan kalian lakukan di studio. Tapi kalau di lapangan nanti kalian harus lihat-lihat lagi. Misal ya, kalian kan ke lapangan tuh sudah bawa tuh. Di sini formasi di LP1 kalian akan menghadapi misalkan formasi Mandalika. Di LP1 kalian dapat Breksi, Ignim Bright. Breksi Ignim Bright itu di mana ya kira-kira ya? Oke, Breksi Ignim Bright itu berada di lingkungan proksimal dari suatu endapan gunung api tua misalkan. Oke, kemudian kalian bergerak ke utara. Di utara kalian ketemu batuan formasi yang sama misalkan, tapi batuannya itu adalah batu pasir volkanik. Ukuran butirnya lebih halus, tapi isinya semua litik-litik dari andesite misalkan. Bagaimana korelasi antar dua LP ini? Korelasinya adalah kalau misalkan memang kemiringannya ke utara, dari selatan kalian jalan ke utara, kalian mengarah ke arah yang lebih halus, ya berarti memang ada perbedaan lingkungan. Dari yang sebelah selatan itu daerah yang proksimal, dari lingkungan gunung api, daerah utaranya itu daerah yang lebih ke arah daerah distal misalkan. Oh berarti kalian bisa rekonstruksi kira-kira, oh mungkin batuan central facies-nya itu ada di selatannya lagi. Sehingga dalam bayangan kalian, oke, aku ini sedang berjalan dari timur, dari selatan ke utara, berjalan dari sentral atau dari proximal facies gunung api ke arah distal facies dari gunung api. Hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan korelasi antara LP buat Mas Iqbar. Nanti kalian akan, mudah-mudahan kalian banyak berdoa lah, mudah-mudahan KL1 dan KL2 tetap bisa dilakukan di lapangan. Sehingga kemampuan lapangan kalian bisa terasah dengan baik. Walaupun nanti, ya saya nggak tahu kapan itu nanti dilaksanakannya setelah new normal atau normal apapun itu, tapi sebisa mungkin berdoalah semoga kalian masih bisa ke lapangan. Gitu sih teman-teman buat dari saya. Ini masih ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa Pak kalau misal boleh jawab.
dari Cat. Mas Hakim sama Afrian. Oke. Ini Turun lagi ya. oke. Dalam kegiatan lapangan yang dilakukan berkelompok, apakah setiap orang melakukan pencatatan setiap singkapan, mitologi, struktur, atau dibagi setiap orang? Oke, ini pengalaman dari saya ya, Mas Hakim. Biasanya kalau kegiatan lapangan berkelompok, itu setiap kelompok itu terdiri dari satu geos, satu asisten geos, dan satu porter, misalkan gitu. Kita membaginya berdasarkan lintasan, bukan berdasarkan job desk. Misal, saya lintasan 1. Nanti si B itu saya kasih job desk buat lintasan 2. Yang si C, job desk-nya lintasan 3. Ngabisin lintasan 3, misalkan gitu. Nah, nanti apa aja yang diambil ya saya tetap ngambil deskripsi struktur, saya deskripsi litologi, saya bikin profil, saya bikin MS, dan lain-lain. Begitu pula dengan geos-geos yang lain. Kayak gitu pembagiannya. Sehingga nanti saat bikin data di studio, kita bertanggung jawab kepada data kita masing-masing. Sehingga nanti lead geosnya atau koordinatornya lah, koordinatornya itu tinggal menggabungkan dan mengambil kesimpulan, oh di lintasan ini kayak gini, lintasan ini kayak gini, lintasan ini kayak gini. Jadi di base camp itu kita diskusi, kamu tadi di lintasanmu formasi ini dapatnya fase apa ya kira-kira? Atau kamu dapat nggak struktur arahnya sekian gitu. Dari hasil analisa kita di studi, harusnya di lintasanmu hari ini kamu bisa dapat struktur itu, misalkan gitu. Kamu dapat nggak? Aku dapat nih di lapanganku. Tempatmu dapat atau enggak? Oh, aku nggak dapat, misalkan kata temannya. Tapi aku dapat pembalikan kedudukan. Aku nggak dapat bidangnya, cuma aku dapat tanda-tandanya. Hal-hal seperti itu yang di ini. Jadi jangan sampai wah aku deskripsi litologi aja lah, nggak usah belajar struktur, nggak usah belajar ngukur. Jangan teman-teman, nggak komplit pemahaman kalian. Kalian harus bisa deskripsi, bisa ngukur struktur, bisa bikin profil, bisa bikin MS. Ya, biar komplit. Terima kasih. Terus sudah ya? Ada terakhir nih, Afrian ya? Iya Pak, Afrian terakhir Pak. Bagaimana mengkorelasi geologi regional dengan keadaan lapangan? Sebelum berangkat ke lapangan, terkadang dari beberapa sumber juga berbeda-beda. Nah, dari berbagai sumber yang berbeda-beda itulah kalian catat. Kira-kira interpretasi kalian seperti apa? Nanti di lapangan yang mana yang akan diacu. Kita kalau sumber itu bukan untuk sebagai patokan kita ke lapangan ya. Kita membaca referensi itu untuk memperkaya pemahaman kita tentang kondisi lapangan. Tapi hasil kesimpulan akhir dari lapangan kita itu harus berdasarkan apa yang kita ambil di lapangan, bukan berdasarkan si A, bukan berdasarkan si B. Kalau berdasarkan si A dan berdasarkan si B, nggak perlu ke lapangan, udah jadi aja. Karena mereka juga udah bikin kesimpulan gitu. Nomor 2, apakah sebelum berangkat ke lapangan, saya juga melakukan analisis interpretasi penginderaan jauh? Ya, saya sangat melakukan interpretasi penginderaan jauh dengan citra. Yang pertama untuk menentukan lokasi pengamatan mana yang akan saya amati atau target-target tadi, POI menggunakan Google Earth. Google Earth itu adalah citra satelit. Kemudian menggunakan DEMNAS atau menggunakan Asterdem untuk menganalisa struktur geologi, menganalisa alineasi, menganalisa kelurusan, sehingga saya bisa dapat terakhir nanti saya bisa mendapatkan ini adalah elipsoid struktur geologi yang ada di lapangan saya. Sehingga nanti patokan inilah yang saya bawa ke lapangan. Saat saya dapat struktur arah sekian, oh ini adalah struktur utama. Dapat struktur arah sekian, oh ini adalah struktur orde kedua misalkan. Dapat struktur arah sekian lagi, oh ini adalah struktur orde ketiga. Sehingga nanti pas bikin peta, kalian nggak bikin jaring-jaring laba-laba. Saya kadang-kadang kalau ada yang konsultasi ke saya, Pak ini gimana struktur saya Pak? Itu udah mumet kayak jaring laba-laba. Saya tanya, struktur di LP1 sama LP2 hubungannya apa? Waduh, saya kurang tahu ya Pak. Yang satunya itu arahnya sekian, satunya arahnya sekian. Dua-duanya ditarik panjang, saling memotong. Itu tidak berhubungan. Kalau berhubungan itu, ya kalian bisa amati sendirilah untuk hal tersebut. Jadi untuk penggambaran itu dari studio dari sebelum ke lapangan sudah bawa datanya, sudah bawa itunya, dilakukan. Bagaimana cara mendapatkan itu? Ya salah satunya dengan penginderaan jauh. Itu selalu dilakukan sampai dapat elipsoid strukturnya.
sampai dapat kira-kira tegasan utamanya di mana, sampai ke lapangan nanti kita tinggal cross check dan menghubungkan. Oke, LP1 itu merupakan orde 2 dari LP3 misalkan. Jadi LP3 yang ditarik panjang, LP2 ditarik hingga memotong ke LP1 misalkan kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu nanti yang akan mempermudah kalian dalam membuat peta atau apapun itu. Ya mungkin kalau kita membahas detail atau keseluruhan dari bagaimana kita membuat sebuah pekerjaan mapping sampai ke penyajian data akan makan waktu yang banyak teman-teman. Tapi saya membuka waktu dan membuka, kalau nanti di kampus juga saya membuka ruangan saya untuk diskusi apapun itu terkait persiapan mapping, atau bahkan kalian sudah punya data, mau diskusi saat bingung, mau diskusi Pak ini gimana Pak? Saya sangat terbuka untuk itu demi membangun ya generasi UPN yang baik juga lah, biar nggak malu-maluin saat udah kerja nanti. Jadi gitu teman-teman. Udah selesai ya Pak Moderator? Baik Pak, terima kasih jawabannya gimana. Terima kasih untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bersedia bertanya dan mengikuti sampai sesi terakhir ini. Dari sesi apa itu awal sampai terakhir ini. Oke, sekarang karena sudah pukul 5, kita sampai di acara terakhir yaitu penutupan. Sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pembicara sesi pertama ini, Pak Ghazali, sudah menyampaikan diskusi hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang sedang mengikuti hari ini, besok akan ada sesi 2 dari Pak C. Prasetyadi, Sabtu 30 Mei 2020, jam setengah 3 sore, dengan judul Basement Geology of Eastern Jawa, From Subduction to Collision. Oke, jangan lupa teman-teman untuk mengikutinya yang sudah registrasi. Oke, selanjutnya, karena sudah jam 5, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk lagi terima kasih Pak untuk ya sama-sama teman-teman. materinya. Terima kasih juga sudah mau mengikuti. Oke. Nanti ini PPT-nya saya share aja ke kontak yang ngubungin saya, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Baik Pak, boleh ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.